Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaskianova Alfaruqi dengan NPM 211222101. Di sini saya akan mempresentasikan untuk dua studi kasus yang ada di soal UTS Statistik dan Probabilitas. Studi kasus pertama itu adalah analisis statistik lama kunjungan pengunjung. Lalu saya di sini mengerjakan menggunakan Microsoft Excel. Lalu di sini ada data lama kunjungan pengunjung dalam satuan menit. Berikut data-datanya. Lalu di sini ada langkah-langkahnya untuk mengerjakan data tersebut di Excel. Pertama, kita buka Microsoft Excel, lalu ketik judul pada sel A1, lalu masukkan data pada sel A2 sampai A21. Berikut contoh untuk eh, pengerjaannya seperti ini. Di sini saya sudah memasukkan data pengunjung sesuai dengan soal tadi. Lalu selanjutnya kita menghitung mean. Nah, rumus menghitung mean adalah sama dengan average dalam kurung A2 sampai A21 karena datanya range-nya sampai 21. Hasil meannya adalah 32,25 sesuai dengan data yang saya masukkan berikut. Lalu median tinggal memasukkan rumus median dan hasil mediannya juga sama dengan 32. Betul, seperti sesuai dengan yang berdasarkan studi kasus. Lalu modus memasukkan rumus sama dengan mode single A2 sampai A21. Modusnya adalah 28. Nah, sesuai. Lalu untuk range juga sama. Rumus range adalah sama dengan max A2 sampai A21 dikurangin min dalam kurung A2 sampai A21. Maka hasil range-nya 15 sesuai dengan studi kasus tadi. Lalu variance juga sama, dihitung menggunakan rumus sama dengan variance A2 sampai A21, maka hasil variance-nya 20,93. Lalu di sini ada simpangan baku. Simpangan baku juga dimasukkan rumus STDF S A2 sampai A21, maka simpangan baku tersebut hasilnya 4,42. Sesuai. Lalu interpretasi datanya adalah rata-rata lama pengunjung adalah 32,25 menit. Penyebaran data tergolong cukup stabil karena simpangan. Lalu poin ketiga, baku hanya sebesar 4,58. Hal ini menunjukkan bahwa waktu kunjungan pengunjung tidak terlalu jauh dari rata-rata. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis statistik, fasilitas pedestrian dan area duduk taman kota dapat dikatakan cukup nyaman karena pengunjung memiliki waktu kunjungan yang relatif stabil. Untuk studi kasus 2, hubungan debit aliran dan tinggi muka air, saya di sini mengerjakan menggunakan SPSS. Lalu deskripsi soalnya, mahasiswa teknik sipil melakukan pengamatan hubungan debit aliran air dengan tinggi muka saluran air. Lalu di sini ada beberapa tujuannya, yaitu tujuannya 1. Membuat scatter plot, 2. Menghitung korelasi Pearson, ketiga menentukan persamaan regresi linear, dan keempat menginterpretasikan hasil analisis. Berikut data pengamatannya, ada 10 data di sini dengan debit yang berbeda dan tinggi air yang berbeda juga. Lalu tutorial cara pengerjaan di SPSS-nya berikut. 1. Input data pada variabel view dan data view. Contohnya seperti yang saya tunjukkan di sini. Di sini saya menginput data debit dan tinggi sesuai dengan studi kasus. Lalu yang kedua, caranya untuk scatter plot, kita ke menu graphs, lalu ke menu legacy dialogs, terus ke menu scatter dot atau dot. Seperti contoh ini, dan hasilnya akan ada di seperti ini. Nanti grafiknya akan muncul seperti ini. Lalu untuk yang ketiga, korelasi, caranya adalah
ke menu Analyze, lalu ke menu Correlate, lalu masuk ke menu Bivariate. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Lalu untuk yang poin keempat, regresi. Regresi itu ada di menu Analyze, lalu ke menu Regression, dan ke menu Linear. Nanti setelah itu masukkan debit sebagai independen dan tinggi air sebagai dependen. Berikut hasil dari regresi. Koefisien korelasi person. Nilai korelasi person R sama dengan 0,9985. P-value sama dengan 0,0000. Interpretasinya nilai R mendekati plus 1. Hubungan antara debit aliran dan tinggi muka air sangat kuat dan positif. Poin terakhir, ketika debit meningkat, tinggi muka air juga meningkat. Persamaan regresi linear. Persamaan regresi Y sama dengan 2,213 ditambah dalam kurung 0,135 dalam kurung X. Keterangannya, poin pertama intercept menunjukkan tinggi muka air saat debit sama dengan 0. Poin kedua, slope menunjukkan kenaikan tinggi muka air setiap kenaikan satuan debit. Lalu interpretasi hasilnya, poin pertama nilai slope sama dengan 0,135, artinya setiap kenaikan 1 liter detik debit akan meningkatkan tinggi muka air sekitar 0,135 cm. Poin kedua adalah nilai intercept sama dengan 2,213 cm. Poin ketiga, hubungan variabel signifikan karena p-value kurang dari 0,05. Poin keempat, korelasi termasuk sangat kuat. Kesimpulannya, hubungan debit aliran dan tinggi muka air bersifat positif. Poin kedua, korelasi sangat kuat dan signifikan. Poin ketiga, persamaan regresi Y sama dengan 2,213 ditambah dalam kurung 0,135 X. Poin terakhir, model regresi dapat digunakan untuk estimasi tinggi permukaan air. Sekian dari saya. Terima kasih.